Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Otia Fani Buru Sembiring dengan NIM 17130311016. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai rencana usaha saya. Adapun rencana usaha saya itu membuka kedai kopi yang menyajikan seluruh jenis kopi dari Nusantara. Diberi nama Biring Coffee Shop. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama mengenai sejarah Biring Coffee Shop. Yang kedua, visi misi dari usaha saya. Yang ketiga, ada aspek pemasaran. Yang keempat, ada aspek organisasi dan manajemen. Yang kelima, ada aspek produksi. Dan yang keenam, ada aspek keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama, sejarah Biring Coffee Shop. Jadi, saya melihat tingkat stres dalam masyarakat itu semakin meningkat. Mulai dari mahasiswa, pekerja, yang tua, yang muda, masyarakat biasa, mereka semua memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Jadi saya menyediakan Biring Coffee Shop ini sebagai tempat mereka untuk melepas penat, menjernihkan pikiran mereka untuk bersantai, agar mereka bisa siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Mungkin dengan cara meminum secangkir kopi, atau makan snack, dan lain sebagainya. Sehingga mereka siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya, seperti itu. Kita masuk ke aspek pemasaran. Di sini ada analisis situasi. Jadi Biring Coffee Shop ini akan kami buka pada triwulan pertama tahun depan dengan menu-menu yang hampir sama dengan menu di coffee shop pada umumnya. Tetapi dengan konsep yang berbeda, yaitu menggunakan gerobak stage minimalis sehingga menarik minat pelanggan untuk datang. Masuk ke ringkasan pasar. Jadi Grey Coffee Bar seperti ini belum ada dibuka di Singaraja. Nah, di sini yang kami utamakan itu kenyamanan pelanggan, produk berkualitas, kualitas servis merupakan hal yang sangat diutamakan dalam bisnis ini. Menu makanan dan minuman pada Grey Biring Coffee Shop ini diantaranya ada espresso, V60, Vietnam Drip, serta beberapa kopi Nusantara yang menjadi menu andalan kami tentunya. Dan kami juga menjual beberapa cemilan seperti pisang goreng, roti bakar, dan lain sebagainya untuk melengkapi menu-menu kami. Kita masih di aspek pemasaran. Ini ada demografi pasar. Yang pertama itu geografik. Di sini kami memilih lokasi di sekitar Parikesit Singaraja. Nah, faktor perilakunya itu para pelanggan akan sangat puas dengan produk kami dikarenakan mereka dapat nongkrong dan ngopi dengan biaya yang tidak mahal, namun tetap dapat menikmati kualitas makanan dan kopi yang sama baiknya. Dengan pelayanan yang terbaik, pelanggan akan merasa puas sehingga diharapkan dapat membawa calon pelanggan baru atau calon pelanggan lainnya dengan memberikan informasi kepada yang lain, seperti itu. Kita masih di aspek pemasaran. Di sini ada kebutuhan pasar. Jadi peluang membuka kedai atau gerai kopi di jalan itu masih banyak. Karena bagi masyarakat ini menjadi salah satu kebutuhan mereka. Nah, semua orang menyukai kopi dan suasana minum kopi yang rileks, yang lepas, informasi yang dinikmati sambil ngobrol, chatting, baca buku, rapat kecil, negosiasi, bertukar pikiran atau sekedar menghabiskan waktu, ataupun bisa juga sebagai tempat nugas atau begadang seperti itu. Jadi kita masuk ke analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini sendiri merupakan menangkap kekuatan dan kelemahan utama usaha dan menggambarkan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh usaha tersebut. Di sini yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan Biring Coffee Shop ini sendiri sudah pasti menu andalannya, yaitu kopi dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi konsumen tidak perlu berkeliling Nusantara untuk menikmati kopi, tapi cukup datang ke Biring Coffee Shop dan memesan kopi dari daerah mana yang mereka inginkan, seperti itu. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Jadi di sini yang kami anggap menjadi kelemahan itu adalah saat pemasokan kopi-kopi dari berbagai daerah, terutama daerah yang jauh seperti itu. Yang selanjutnya itu ada peluang atau opportunity. Jadi di sini peluang kami itu kami lihat sangat besar karena jenis gerai kopi yang kami sediakan seperti ini dengan menu-menu yang kami sediakan itu belum ada di Singaraja, atau mungkin ada di coffee shop mahal atau mewah lainnya seperti itu. Sedangkan kami menyediakan dengan harga yang terjangkau atau pas di kantong masyarakat, mulai dari mahasiswa, pekerja, orang tua, itu
kami menyediakan dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Ancaman bagi kami itu adalah ketika akan banyak oknum yang mengikuti usaha yang kami lakukan. Tapi itu tidak menjadi ancaman karena kami mempunyai banyak strategi untuk mempertahankan ciri khas dari gerai kopi kami sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke strategi pemasaran. Jadi di sini yang pertama itu ada penawaran member card untuk diskon 10% dengan minimal transaksi itu 30.000. Selanjutnya itu ada pemasaran melalui dunia digital. Dan yang terakhir itu ada memberikan jasa antar gratis dengan maksimal radius 2 km. Yang selanjutnya itu ada tinjauan pemasaran. Di sini kami memperkenalkan kopi kualitas cafe dengan harga murah untuk menjangkau semua segmen, baik itu pelajar atau mahasiswa ataupun untuk kalangan umum seperti itu. Yang selanjutnya itu ada penentuan posisi. Nah, Biring Coffee Shop ini menjadi coffee street yang menjual penyajian kopi yang berkualitas untuk penikmat kopi dan memperkenalkan cita rasa kopi internasional kepada semua kalangan dengan harga kaki lima. Baik, kita masuk ke bauran pasaran. Di sini ada pun produk yang ditawarkan oleh Biring Coffee Shop itu adalah espresso V60 Vietnam Drip dan beberapa kopi dari berbagai daerah di Nusantara. Dan ada juga cemilan seperti roti bakar, pisang goreng, kentang goreng, serta cemilan-cemilan khas Bali lainnya. Nah, di sini ada penetapan harga. Jadi, penetapan harga ini penting karena menjadi daya tarik, salah satu daya tarik pelanggan seperti itu. Jadi, usaha kami ini mematok harga yang terjangkau untuk semua kalangan seperti itu. Nah, berikut saya akan memaparkan menu-menu yang ada di Biring Coffee Shop beserta harganya. Jadi yang pertama itu ada Vietnam Coffee Drip itu 14.000, Espresso 11.000, Kopi Karo itu 9.500, Kopi Gayo itu 9.500, Kopi Kintamani itu ada 9.500, Kopi Sidikalang ada 9.500, Kopi Manggarai ada 9.500, teh itu 3.000, lemon tea itu 7.000, roti bakar 7.000, kentang goreng 7.000, pisang goreng keju itu 7.000, indomie goreng atau kuah itu 6.000, keripik usus itu 15.000, dan aneka jus itu 7.000. Terjangkau bukan? Ini kita masuk ke tempat atau place. Jadi salah satu yang menjadi kunci sukses suatu usaha adalah pemilihan lokasi yang strategis. Jadi Biring Coffee Shop ini akan kita dirikan di daerah Parikesit, Singaraja. Kenapa strategis menurut kami? Karena dia berada di sekitar kampus, juga berada di antara minimarket seperti itu. Untuk promosinya sendiri itu melalui media sosial, website, ataupun flyer. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke aspek organisasi dan manajemen. Jadi yang pertama itu ada aspek organisasi. Untuk nama perusahaannya atau usahanya itu sendiri adalah Biring Coffee Shop. Dan nama pemiliknya atau pimpinannya itu saya sendiri, Otiafani Baru Sembiring. Dan alamat kantor atau tempat usahanya itu Jalan Parikesit, Mas Graha, nomor 16, Singaraja, Bali. Di sini saya akan memaparkan inventaris kantor dan suplai kantor. Sudah tersedia pada layar. Jadi di sini totalnya untuk inventaris kantor dan suplai kantor ini mencapai 52.340.000. Jadi kita masuk ke aspek produksi. Yang pertama itu ada produk. Jadi untuk dimensi produknya itu ada biji kopi dari beberapa daerah Nusantara dengan roastingan medium dan medium to dark. Sedangkan ada manfaat dasar itu memberikan sensasi kopi asli dari Nusantara. Dan selanjutnya itu ada manfaat yang diharapkan. Nah, manfaatnya di sini yang kami harapkan memberikan sensasi baru bagi para penikmat kopi dan sensasi rileks tentunya. Sedangkan manfaat di atas harapan itu memberikan rasa nikmat dan nyaman kepada konsumen yang baru mengenal kopi. Dan manfaat potensialnya memberi sensasi baru dan rileks kepada penikmat kopi dan rasa nikmat bagi konsumen yang baru mengenal kopi. Baik, selanjutnya itu ada proses produksi. Nah, dimulai dengan adanya kerjasama dengan petani kopi di beberapa daerah Nusantara untuk mendapatkan biji kopi terbaik. Jadi, di sini kopi yang akan kami terima dari petani itu berupa ceri kopi. Nah, selanjutnya akan diolah sendiri oleh kami. Ceri kopi akan diolah sampai
green bean dan di roasting sesuai kebutuhan kedai. Kemudian siap digiling, diseduh, dan dihidangkan kepada konsumen. Kita masuk ke kapasitas produksi. Nah, yang pertama itu ada mesin grinder kopi. Satu buah dia itu 2 juta. Yang selanjutnya ada mesin roasting kopi itu satu buah 15 juta. Selanjutnya ada gelas server V60 itu dia 10 buah menjadi 1 juta. Ada coffee filter paper itu 10 kotak menjadi 500.000. Ada drip coffee maker itu 3 buah 450.000. Ada mocha pot 2 buah 400.000. Mesin espresso 1 buah 4 juta. Kompor dan tabung itu 1 buah 800.000 dan alat timbang suhu itu 1 buah 500.000. Yang selanjutnya ada pemasangan sarana penunjang. Nah, yang pertama itu ada biaya listrik untuk 1 tahun itu 2.200.000. Yang kedua ada biaya air untuk 1 tahun itu 1.050.000. Dan yang ketiga ada biaya pulsa 1 tahun itu 700.000. Jadi totalnya 3.950.000. Baik. Di sini kita masuk ke aspek keuangan. Yang pertama itu ada biaya modal kerja peralatan dan perlengkapan biring coffee shop. Bisa dilihat di layar, totalnya itu mencapai 52.340.000. Yang selanjutnya itu ada biaya modal kerja bahan baku biring coffee shop. Jadi di sini totalnya 8.600.000. Selanjutnya itu ada biaya coffee shop itu totalnya mencapai 600.000. Dan selanjutnya ada biaya promosi untuk biring coffee shop itu totalnya 115.000. Ada biaya operasional biring coffee shop ini totalnya itu menjadi 3.600.000. Baiklah, demikian mengenai pemaparan rencana usaha yang akan saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Om Santi Santi.